Huh? 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 Fucking rubber tussie. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Mantap. dengan saya sendiri Fabianus Widanonata Pinsa, Saya Nasrullah. saya Andri Sekian. Saya Jose Paul Wibowo. Saya Muhammad Rizal Bayaki. Saya Francisco Diwarano. Kali ini kami akan mengerjakan tugas ekonomi tentang pengertian APBN dan APBD. Selamat Menonton. Masuk kepada pengertian APBD dan APBN. APBD sendiri adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Dan APBN sendiri adalah kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. APBN dan APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor ekonomi lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini dikarenakan APBN dan APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor tersebut. Di sektor moneter, pengaruh APBN dan APBD sangat besar, dikarenakan anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer yang memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaruh APBN dan APBD juga besar terhadap neraca pembayaran, seperti dalam perdagangan internasional, misalnya penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas bumi yang masuk ke kas negara. Contoh lainnya yakni defisit APBN dan transaksi berjalan yang ditutupi oleh utang luar negeri. Konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk membayar kembali utang beserta bunganya. Belanja negara. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang seperti imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, seperti gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, dan kontribusi sosial, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang kedua ada belanja barang. Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja perlengkapan untuk memproduksi barang dan jasa, barang belanja untuk kepentingan masyarakat, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan. Yang ketiga ada belanja modal. Pembelanjaan untuk memperoleh aset atau menambah nilai aset tetap atau lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset yang dimaksud bisa berupa tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, serta dalam bentuk fisik lainnya. 4. Ada belanja bunga utang. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratannya. 5. Belanja subsidi. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi dibedakan menjadi 2 jenis, yakni belanja subsidi energi, contohnya BBM, LPG, tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi. Yang keenam ada belanja hibah. Belanja pemerintah pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan terus-menerus serta dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah. Yang ketujuh ada bantuan sosial. Semua pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk belanja rehabilitasi sosial, belanja pemberdayaan sosial, belanja perlindungan sosial, belanja penanggulangan bencana, belanja jaminan sosial, dan belanja penanggulangan kemiskinan. Yang kedelapan, ada belanja lain-lain. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang terakhir ada transfer ke daerah. Semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanakan desentralisasi. Transfer daerah meliputi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan RAPBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan, sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Materi selanjutnya yaitu fungsi APBN dan APBD. Fungsi APBN yang pertama, fungsi otorisasi anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Yang kedua, fungsi perencanaan anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan anggaran menjadi pedoman dalam menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai yang ditetapkan. Fungsi keempat, fungsi alokasi anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilisasi anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Fungsi APBD yang pertama, fungsi otorisasi anggaran daerah akan dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun yang sedang berlangsung. Kedua, fungsi perencanaan anggaran daerah dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan tanpa anggaran APBD. Ketiga, fungsi pengawasan anggaran daerah akan dijadikan tolok ukur untuk menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatan. Keempat, fungsi alokasi anggaran daerah harus diarahkan untuk membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi anggaran daerah wajib mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitas anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara serta menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat. Dimiliki oleh pemerintah daerah ini. Sumber-sumber penerimaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini bisa didapatkan dari beberapa kegiatan. Ada 7 kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pengumpulan dana APBD sebagai berikut. 1. Retribusi. Retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan penyedia layanan publik. Selain itu, di dalam retribusi juga terdapat 3 jenis sebagai berikut: retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha. 2. Pendapatan daerah. Bisa saja sumber pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan kabupaten. 3. Pajak bumi dan bangunan. PBB mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan untuk pemerintah daerah sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan, tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. 4. Pajak cukai.
Pajak cukai mempunyai potensi yang sangat amat signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Selain itu, pajak cukai yang mempunyai banyak peran adalah kendaraan. 5. Pajak penghasilan. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional dan mempunyai peran dalam pengeluaran terbesar, akan tetapi untuk pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. 6. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi bangunan, bagian memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. 7. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan memperatakan kemampuan keuangan antar daerah. Selain itu, untuk dana alokasi umum bertujuan untuk memberikan biaya tambahan kepada suatu kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.